Assalamualaikum. Nah, di sini ya aku mau membahas atau membaca karakter dari seorang Pinkan Mambo. Banyak kan nih yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang terjadi sama Pinkan Mambo? Kok apa benar gitu mentalnya agak terganggu dikarenakan hidupnya gitu. Nah, pertama aku mau membaca karakternya ini ya. Pinkan Mambo yang aslinya itu memang orangnya periang, apa adanya ya. Dan kalau dilihat dari sifatnya, Pinkan Mambo ini sebenarnya tipe orang yang cepat emosian, cepat marah dan mudah mengambil keputusan. Nah, itu seorang Pinkan Mambo ya karakternya. Nah, tapi Pinkan Mambo ini orang yang tidak berhenti di satu titik. Kalau dia sudah terpuruk, tapi kalau dia sudah merasa di gelombang yang aman, di jalan yang aman, Pinkan agak terlena. Itu Pinkan yang kemarin ya. Mudah-mudahan dengan masalah-masalah Pinkan yang sudah Pinkan Mambo ini alami, menjadikan Pinkan ini lebih pinter, lebih cerdas lagi dan lebih cermat ya ke hidupnya dia. Dan Pinkan ini kalau sama laki-laki dia mudah banget percaya. Dia mudah banget jatuh cinta, dia mudah banget masukin cowok tuh ke dalam hatinya gitu, dan mudah banget jadinya terperdaya karena bucinnya tadi. Nah, Pinkan Mambo memiliki masalah-masalah hidup yang cukup luar biasa ya, tekanan hidup yang luar biasa. Tentunya dia pun menyadari semua itu juga karena kesalahan dia juga, karena kemarin-kemarin mungkin dia kurang cermat dan dia terlalu mudah percaya kepada orang yang dia cintai. Nah, jadi efeknya itu otomatis kena ke dalam kehidupan seorang Pinkan Mambo. Nah, kalau dibilang Pinkan Mambo ini terganggu nggak mentalnya? Nah, kalau saya bilang sebenarnya bukan terganggu secara dia sakit jiwa lah, dibilangnya lah dan sebagainya. Tidak, tapi karena kadang orang yang mengalami hidupnya itu mengalami trauma, mendapatkan masalah-masalah hidup yang cukup berat ya, seperti yang dialami oleh seorang Pinkan ini kan gak mudah ya, apalagi dia harus membiayai hidup anaknya yang tidak sedikit gitu, belum lagi hidupnya dia gitu. Yang aku lihat si Pinkan ini memang wanita yang hebat, dia wanita yang bangkit dari kegagalannya dengan cara dia sendiri, dengan apa yang dia miliki. Nah, kembali lagi ke desas-desus yang katanya seorang Pinkan Mambo ini mengalami sakit mental. Nah, sebenarnya bukan sakit mental, tapi karena guncangan hidupnya yang terlalu berat ya, itu mengakibatkan trauma kepada seorang Pinkan Mambo, sehingga mentalnya, pikirannya, dan juga hatinya itu kayak terguncang gitu karena benturan dalam kehidupannya dia. Jadi dia agak sedikit lepas kontrol dan kan kalau kita lihat kan Pinkan itu kadang-kadang kalau bicara tuh agak sedikit antara nyambung dan enggak, antara apa ya, kalau bisa disebut kurang apa ya, kurang nyambung dengan manusia lain biasanya. Nah, itu bukan gangguan jiwa yang terlalu gimana-gimana yang sampai dibilang sakit jiwa dan sebagainya, bukan. Tapi karena seorang Pinkan Mambo ini benturan hidupnya terlalu hebat, jadi memang ada trauma-trauma yang membuat dibilang sedikit terganggu mentalnya ya, dia mengalami trauma lah. Saya nggak bilang dia mentalnya terganggu yang gimana-gimana, tapi memang ada ya, karena masalahnya berat jadi dia terganggu sedikit gitu. Tapi kalau dilihat dari kesini karena sudah mulai pulih dan mulai dia bisa lebih move on lagi dengan hidupnya, dia jadi lebih baik ya. Mudah-mudahan akan lebih baik lagi ke depannya secara psikisnya, karena memang agak terganggu kalau kita lihat dari cara dia berbicara, dari cara dia menangkap omongan orang lain gitu. Memang kalau saya bilang sedikit banyak agak terganggu, tapi nggak banyak ya, dalam arti ada sedikit lah dia terganggu, karena itu lagi siapapun bisa mengalami itu karena benturan hebat dalam hidupnya, karena trauma yang dia dapat, karena masalah yang dia dapat. Tapi kembali lagi ya, dari Pinkan Mambo ini kita bisa belajar banyak. Salah satunya Pinkan Mambo ini bisa
fight dengan hidup, dia bertahan hidup, dan dia berjuang untuk hidupnya dan anak-anaknya. Dan memang Pinkan Mambo ini penyanyi yang luar biasa, dia memiliki ciri khas yang luar biasa. Tapi yang aku lihat, Pinkan Mambo sudah bisa belajar memetik hikmah dari kejadian-kejadiannya, yang insya Allah dia tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Dia lebih cermat lagi, lebih cerdas lagi, lebih bisa mengontrol perasaannya, lebih bisa mengontrol hatinya gitu. Yang kemarin terjadi viral adalah berkat untuk seorang Pinkan Mambo ya, berkah dalam arti Allah bayar apa yang dia perjuangkan selama ini. Dia juga melakukan hal itu bukan, kalau aku lihat, tanpa sengaja. Yang dia duduk sampai buka-buka, nah itu tidak disengaja. Kalau aku lihat ya, tidak sengaja. Itu memang seorang Pinkan Mambo itu karena ingin memberikan yang terbaik, ingin memberikan yang dia kan selalu bilang ya, dia kayak artis-artis luar lah, Madonna lah, beginilah. Nah, namanya orang pasti kan punya satu figur yang diidolakan ya. Dan karena memang Pinkan Mambo ini juga kualitas suaranya bagus, dia pun pengen mengikuti jejak-jejak artis-artis luar, penyanyi-penyanyi luar yang memang gayanya seperti itu gitu kan. Beberapa artis luar memang kalau nyanyi kan seperti itu. Nah, tapi Pinkan Mambo ini sudah punya ciri khas sendiri dengan gayanya yang centil, lincah. Gimana? Itu memang saya lihat jiwa seorang Pinkan Mambo, karena dia ingin memberikan yang terbaik untuk fansnya dia. Jadi banyak yang bisa kita petik dari Pinkan Mambo ya. Dia itu memang orang yang ceria, memang orang yang pejuang keras, memiliki suara yang keras, dan kita bisa belajar dari cara dia move on. Kalau dia bilang usaha saya banyak, gini, mungkin maksudnya dia gini loh, saya tuh udah berusaha di 1 titik, 2 titik, 3 titik. Nah, sekarang saya lagi membangun perusahaan. Mungkin maksudnya dia gini loh, saya lagi berusaha, misalnya saya jual baju, mungkin ditangkapnya seorang Pinkan Mambo ini itu adalah usaha gitu. Ya memang usaha kan, namanya dia berusaha, misalnya dia jual baju, dia apa, makanya dia selalu bilang perusahaan. Cara berpikir orang kembali lagi beda-beda. Mungkin maksud dia perusahaan itu karena dia memiliki usaha ini, usaha itu, usaha ini. Jadi kadang ya itu orang yang memiliki trauma, cara bicaranya berbeda, penyampaiannya berbeda, dan menangkapnya memang agak sedikit berbeda. Tapi ini semua bisa kita jadikan motivasi bagi diri kita sendiri untuk belajar menjadi yang lebih baik lagi. Tidak ada manusia yang sempurna, begitu juga dengan aku ya. Nah, tapi aku senang banget sama Pinkan Mambo ya, dia hebat. Dia memiliki suara yang luar biasa, dia memiliki gaya yang energik dan sebagainya. Itu harus kita berikan nilai yang terbaik dan selalu mendukung orang yang lagi jatuh. Itu yang terbaik. Nah, kembali lagi itulah dia sifat dan karakter seorang Pinkan Mambo ya. Memang dia agak sedikit keras kepala, susah dibilangin, dan juga cepat juga emosionalnya, mudah tersinggung. Tapi banyak hal kebaikan yang bisa kita dapat dari seorang Pinkan Mambo ini ya. Bisa kita jadikan motivator bagaimana cara dia bertahan hidup dari gempuran hidup yang dia alami, dan juga banyak hal lainnya. Nah, untuk kalian semua jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen di YouTube channel aku untuk mendukung aku. Dan jangan lupa juga bagi kalian yang ingin aku komentari, aku membacakan aura dan karakter dari idola kalian, kalian bisa komen di kolom YouTube channel aku. Terima kasih. Assalamualaikum.